Ramadan tiba-tiba Ramadan. Semangat ya bener. Muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang di DP Muda. DP Muda episode Ramadan ya. Episode pertama ini puasa semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Seperti biasa ada gue Dazo, ada Faifovi di sini dan juga ada Rizal dan bintang tamu kita dari KPI. Please welcome, ada Dave di sini. Yo, kita dari Bank Kompas. Nickname-nya gitu ya? Bang Kompas. Titipannya Mas Firzi. Itu karena hari pertama waktu datang KPI itu nama instansi masih awal datang, tulis aja nama kantor harian Kompas. Kira Panggilannya bukan itu sebenarnya, panggilannya ada lagi. Bang Kompas sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang di DP Muda Bang Kompas. Terima kasih guys sudah diundang ke sini. Lu fans apa sih? Fans Chelsea gua. Aduh kasihan. Iya. Keren. Dave Chelsea. Tapi hari ini kita nggak membahas Chelsea ya, Fe? Iya, kita akan bahas Chelsea dulu karena hari ini kita akan membahas. Ini kayaknya gue akan membuka segmen ini karena sepertinya Dava udah pengen berkoar. Udah gak sabar. Iya, betul. Soalnya kalau ngebahas musim-musim sebelumnya, kalau ngomongin Leicester City, ini kan sebenarnya kan Leicester City banyak banget kepleset sebenarnya kan dari kompetitornya. Kita tahu Arsenal kepleset, kita tahu juga ada Chelsea yang membuat kompetitornya kepleset dari Leicester. Dan sebenarnya itu yang terjadi di Liverpool musim ini kan. Kita tahu Arsenal gampang kepleset, Chelsea gampang kepleset, tapi semua itu tertutupi karena memang melihat Arne Slot yang datang di musim pertamanya bisa dibilang membawa angin segar, perubahan dan sampai sekarang akhirnya bercokol di puncak klasemen Premier League, bercokol di puncak klasemen dari Champions League. Ini benar-benar sebuah achievement yang sangat-sangat baik. Tapi kalau ngelihat dari pesaing-pesaing Liverpool di musim ini, ini apakah memang musim ini tidak sekompetitif musim-musim sebelumnya atau memang Liverpool yang terlalu overpower? Mau dibilang nggak kompetitif tapi jarak peringkat 3-10 ketat banget. Jadi apakah itu dibilang nggak kompetitif? Menurut gua nggak fair juga kalau seandainya liga dikatakan nggak kompetitif karena terbukti sekarang 7-8 tim punya kesempatan untuk tampil di Champions League gitu. Jadi menurut gua faktor kompetitif jelas masih kompetitif, tapi yang membedakan kenapa Liverpool kesannya jadi jauh banget di atas ya jelas karena mereka jauh lebih baik ketimbang kompetitor-kompetitor yang menurut gua. Di momen dimana mereka bisa aja kepleset, banyak juga kan Liverpool main jelek di musim ini tapi bisa menang, terhindar dari kekalahan, itu sering banget terjadi. Jadi gua rasa murni karena faktor Liverpoolnya jauh lebih bagus ketimbang lawan-lawannya. Dan juga kalau ada yang bilang fans Arsenal ya, gua harus bilang fans Arsenal yang bilang lucky pull. Karena narasinya beruntung. Liverpool nggak ada yang cedera, Arsenal akhirnya cedera, tapi ternyata fakta juga yang didapat ternyata momen ketika Liverpool unggul 9 poin itu Arsenal juga masih skuadnya full team. Jadi ketika Liverpool full team unggulnya udah 9 poin dan sekarang keadaannya makin parah karena Arsenal ya ada faktor cedera juga, tapi kan faktor cedera itu bukan hanya luck doang menurut gue. Tapi faktor keberuntungan emang ada di Liverpool musim ini. Karena kalau kita lihat di match week ke-26 kemarin Liverpool di musim lalu itu kita dapat 60 poin dan di musim ini di match week yang sama kita dapat 60 poin. Jadi cuman 61 poin, sorry. Jadi cuman beda 1 poin gitu. Nah, tapi bedanya adalah di musim lalu peringkat kedua itu beda 1 poin si Manchester City di mana mepet terus Liverpool, di mana Liverpool juga masih ada di peringkat 1 di match week 26 musim lalu. Musim ini bedanya adalah Arsenal di peringkat 2 selisihnya 10 poin gitu. Standarnya. Jadi keberuntungan kan bisa diciptakan ya ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan gitu kan. Yo kelas. Asik. Sering-seringnya jam segini ya kalau siaran berarti ya. Kata-kata lu keren banget itu. Habis ini ada segmen kultum soalnya kita ya. Biasa ngisi khotbah gitu. Jadi ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan itu ada di Liverpool sekarang gitu. Karena kan ya beruntung ketika City di musim ini lagi mereka nggak sebaik musim-musim sebelumnya. Tapi si Arsenal juga nggak siap gitu kan. Si Arsenal juga nggak bisa mengimbangi Liverpool yang bisa dibilang lebih konsisten daripada Arsenal di musim ini. Nah, ngomongin soal tentang kesiapan. Ini Arne Slot baru datang di musim pertamanya, Dev. Tapi lu ngelihat apa yang bisa membuat Arne Slot jadi se-tune in itu di saat musim pertama bersama Liverpool? Iya, kalau ngelihat Arne Slot di musim pertamanya Liverpool memang luar biasa banget ya gitu. Dia nggak dapet pemain apa-apa, murni mungkin bisa dibilang hanya Chiesa yang datang di bursa transfer musim panas ketika dia datang. Setelah itu ya yang dia teruskan itu ya nggak jauh beda apa yang sudah Klopp jalankan juga di Liverpool sebelumnya. Gitu. Dan entah kenapa Arne Slot ini
Gua awalnya juga sempat ragu gitu sama Arne Slot gitu. Maksudnya terutama di beberapa match terakhir ya gitu. Ketika Arne Slot kan gameplaynya nih di beberapa match terakhir dia main cukup dalam ya. Nah di situ gua cukup khawatir melihat lawan-lawannya apabila tadi Mas Rizal kan sudah nyebut ya bahwa rank 3 sampai rank 10 aja ketat banget kan. Betul. Mereka kan pasti ingin gimana pun caranya ingin menjatuhkan Liverpool yang lagi di atas kan gitu. Nah di situ kekhawatiran gue muncul, tapi itulah magicnya dari Arne Slot, somehow dia bisa membuat lini pertahanannya tuh bener-bener kuat banget, dan ya yang bisa membuat Liverpool sekarang selain di lini belakang yang kuat banget, ya lini depannya juga efektif dan klinikal banget sih. Kalau lini depan menurut gua bukan keseluruhan tapi Mo Salah eksepsional. Karena angkanya dia ketimbang pemain-pemain lainnya tuh benar-benar jauh banget ya. Salah udah nyentuh 50-an, yang lain masih 20-an. Bahkan selain di luar selain kontribusi gol dan asisnya Muhammad Salah kan banyak gol-gol yang tercipta dari Liverpool itu ya berkat kontribusi Muhammad Salah juga. Sangat benar-benar eksepsional banget ini. Dan gue bisa mengapresiasi karena kan kebanyakan orang mengapresiasi musim perdananya Arne Slot gitu kan. Tapi perlu diketahui juga banyak staf kepelatihan di belakangnya yang bisa menjaga pemain ini ya sampai sekarang kita lihat cedera kita kan minor kan. Sangat termasuk si Ruben Peters. Ini staf kepelatihan yang bisa dibilang dia salah satu orang yang sangat berperan penting untuk menjaga kondisi fitness level para pemain Liverpool, dan terbukti juga di mana kita kan ya kalaupun cedera nggak yang sampai berbulan-bulan lah. Paling terakhir kan Gakpo yang sebulan 2 bulan sebulanan lah. Jota pun sebulan setengah ya. Jota bukan cedera itu. Main game PES. Jadi emang gue mengapresiasi si Ruben Peters ini di mana dia kan udah bekerja sama Slot udah dari Feyenoord, di AZ juga sempat kerja sama Arne Slot. Jadi Angel Peters beda dong. Karena gue inget banget di awal musim tuh treatmentnya unik. Ingat kan yang tinju terus ada medical ball segala macam. Games banyak kayak sesuatu yang fun lah, sifatnya fun gitu, ya. Dan Liverpool juga berdasarkan statistik juga di musim ini ternyata dari daya jelajah juga tim yang bisa dikatakan kalau daya jelajah doang yang dihitung zona degradasi loh. Jadi cara dia untuk bermain, cara mereka untuk menjaga intensitas pemain itu terbukti jitu banget dari Arne Slot. Dan Arsenal ternyata peringkat berapa? Peringkat 3 dari segi intensitas. Capek ya berarti. Capek dan pemain-pemainnya rontok dan ini nggak bisa terhindarkan menurut gua Arsenal begini. Itulah maksudnya kualitas dari Arne Slot, dari gaya permainan dia yang bisa dia tuangkan ke pemainnya gitu. Maksudnya nggak butuh intensitas yang cukup tinggi, mungkin nggak perlu pressing yang cukup tinggi juga, mungkin cukup jaga area masing-masing pemain, tapi ketika dia punya kesempatan untuk transisi serangan balik, ya itu dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh dan salah satu pemain yang punya daya jelajah tinggi kan paling tinggi kayak Szoboszlai. Dan dia ketika kemarin waktu ketika full time langsung tiduran on City itu 72 jam kemudian kan langsung main lagi dan dia langsung fitness levelnya udah kembali ke semula dan gitu. golin lagi. Itu penting banget. Dan kalau sampai Liverpool syukur juara ya, gue belum bilang pasti juara. Syukur juara Liverpool di Premier League musim ini, gue rasa dua pihak yang harus kita selamatin ya. Satu jelas Arne Slot dan pihak kedua itu FSG menurut gue. Kenapa gue nggak bilang Edwards, tapi ya Edwards ini didatengin nggak lepas dari FSG. FSG ketika klub mutusin buat cabut, apakah FSG langsung mikir oke, gue cari penggantinya? Dia nggak. Target utama dia adalah pulangin Edwards dulu, dan itu terbukti jawabannya sekarang. Jadi berterima kasih lah sama FSG seburuk apapun Michael dia Edwards. Ini berkat dia juga menurut gua. Jadi rendah hati tapi Loki. Gua kaget loh maksudnya. Rizal, nggak boleh. Dava, apa karena kehadiran Dev, apa karena lagi suasana bulan Ramadan? Itu juga biasanya kan Pak. Ya, apa karena mau buka puasa nih? Kita nggak boleh jumawa. Masih banyak game, masih ada 10 game lagi, itu harus dipikirin. Tapi harus lebih dewasa lah. Soal kompetitif apa enggak, jujur ya, lu jawab masing-masing. Kalau menurut gua musim Premier League musim ini itu ngingetin gua sama Premier League zaman gua tumbuh loh. Cara juara tuh kayak gini, cara persaingan title race tuh kayak begini, bukan kayak City atau Arsenal musim lalu yang lu dituntut sampai separuh musim harus menang beruntun. Arsenal 16 game menang 14 kali, kalah sekali, seri sekali, nggak cukup buat jadi juara. Sedangkan di era gua tumbuh, ya lu 80 poin jadi juara cuy. MU-nya Ferguson, Leicester-nya jadi juara, Chelsea-nya di era Ancelotti juga bisa jadi juara. Jadi sebenarnya ini hal normal menurut gua di musim ini. Balik lagi ke normal,
yang nggak normal tuh justru musimnya Pep Guardiola juara itu nggak normal. 90 berapa Liverpool 7 ya? 97 98 nih. 98 poin. Tetap nggak juara. Nggak juara. Itu yang nggak normal. Musim ini baru sih. normal. Jadi kita mulai sekarang harus normalisasi musim kayak begini di Premier League menurut gua. Juara tuh caranya kayak begini. Itu normal menurut Tapi gua. di musim-musim yang menurut lo nggak normal itu kan muncul trio yang nggak normal juga sebenarnya. Oh ya sangat. Firmansyah. Nah, Iya. trio di Liverpool musim ini itu bisa dibilang normal atau tidak normal karena terlihat hanya salah aja. Jadi dua tandem ini siapa sebenarnya kalau bisa dibilang? Kalau dibandingin sama trio Firmansyah jauh. Jauh. Emang sekarang ada trionya? Nah makanya gue bilang makanya temen salah dua lagi siapa? Kan tinggal pick one aja, Iya. pick two aja. Ini Itu digeser terus ya dua pemain selain salahnya tuh. Otak-atik. Iya di otak-atik terus. Dan jauh lah ya football IQ-nya. Bandingin satu dulu ya. Iya, Nomor iya. 9-nya dulu deh. Firmino sama Darwin Nunes ya. Oh jauh lah. banget. Kalau Walaupun bukan kok yang itu sih kan ada yang lain Jota gitu. deh, Jota juga dulu fitness deh. level Jota juga. deh. Itu kalau bandingin sama Jauh, Firmansyah bro. masih jauh banget. Itu saling melengkapin banget ya. Iya, Itu iya. benar-benar trio yang saling melengkapi dari segi output juga, tapi ya bisa dikatakan secara sistem mereka itu main. Bukan karena individunya bagus kalau menurut gua, tapi secara sistem karena terbukti Mane setelah cabut gimana sih performanya? Iya. Firmino setelah cabut langsung kemana sih dia? Ya itu menurut gua Nyari duit kan? nyari duit sih emang idealnya begitu sih, tapi itu benar-benar sistemnya Klopp banget menurut gua yang bikin trio itu benar-benar mematikan banget tiga. Iya, dan musim ini terlalu digendong sama Salah. Gue setuju kalau itu. Ya, outputnya ya. Nah, dan masalah utamanya dari dua tandem Salah kan konsistensi. Iya. Iya Dimana kadang Gakpo oke, kadang Luis Diaz kan awal-awal salah satu pemain yang improve-nya luar biasa Iya, kan. betul. Iya. Dia di awal musim tuh kalau musim lalu kan bisa dibilang skillful, cuman Iya. dia dari segi mencetak gol nggak Mencetak klinis. gol nggak, iya, Tapi di betul. awal musim ini udah mulai kelihatan, mulai. tapi menuju ke tengah hilang lagi. Ya Faktornya itu banyak masalah sih. utamanya konsistensi sih. Iya kalau dibandingkan sama Firmansyah, gue sebagai fan Chelsea ya maksudnya dulu dibandingkan ketemu City mungkin gue lebih ngeri ketemu trio depan itu si Firmansyah itu. Sadio Mane sama Muhammad Salah itu masalah cetak gol atau masalah finishing sangat-sangat klinikal Iya. dan sangat-sangat ngeri ya buat gue fan Chelsea gitu. Apalagi beberapa kali ketemu di final juga ngadepin mereka ya. Peluang-peluang besar dari Liverpool yang gagal sama Chelsea ya peluang-peluang dari dua pemain itu salah satunya gitu. Makanya kalau dibandingkan sama sekarang sih yang cetak gol kan juga mungkin dari Liverpool kan beragam juga ya di musim ini. Tapi ya yang udah pasti itu kontribusinya dari Muhammad Salah sih kalau. Dan gua ingat bilang dulu gitu. tuh kita punya Firmino di mana pemain yang unselfish, itu. paling Iya. unselfish. Iya, benar. Gue bisa bilang Dermawan banget ya? dermawan banget. Di mana dulu kan yang paling sering berebut kan Salah sama Mane kan. Iya. Iya, Sampai ada Firmino di situ sebagai penengah gitu. Lengkap banget. Lengkap, sih. iya. Dan mungkin hot takes ya istilahnya hot takes. Hot Ya. takes. Untuk ngomongin trio, musim depan trio Liverpool cuma Salah doang yang udah pasti garansi main. Kalau dia perpanjang kontrak, untuk duanya gue rasa pemain baru sih. Bisa Dua jadi pemain sih. sisanya. Siapa, Walaupun Isak? Gakpo bagus ya. Semoga Isak, dan semoga itu bisa direalisasikan. Jadi Isak Tapi lo. menurut gue Gakpo masih bisa Iya. saingan lah, tapi kalau untuk yang Nunes paling udah lah. paling murni bertahan dan paling garansi itu Mohamed Salah kalau ngomongin trio di musim depan. Jadi masih Sedikit banyak perubahan. gue pengen nanya nih buat fans Liverpool. Div juga boleh jawab. Yes. Luis Diaz, keep or sell? Sel. Keep sih, gue masih keep. Keep lu ya. Masih Musim keep ini gua. sih angka golnya lebih banyak ketimbang musim lalu dan lalu. musim ini belum selesai. Tapi iya. gua rasa ini posisi yang sangat bisa di-upgrade Luis Diaz. Bagi kalau lu bisa jual dia dengan harga yang let's say 70 juta, 80 juta tuh bakal good deal banget buat Liverpool. Dan gua rasa kalau sampai Liverpool bisa ngejual dia dengan harga segitu, harusnya bisa di-upgrade Luis Diaz. Iya, dan gue bisa bilang pemain ini ya masih dibutuhkan, terutama untuk kan salah satu faktor kenapa Liverpool bisa konsisten sampai musim ini adalah lini Lini depan depannya kita masih yang banyak masih bisa opsi dibongkar kan. pasang. Iya. Bisa ketika ini cedera, banyak 5 apa 6 ya kita? 6. Bahkan dia geser posisi juga ya. Jadi false nine. Dan iya dari false nine, tapi menurut gue nggak worth sih dia di awal false nine, doang, worth-nya. Habis itu nggak Dia balik bisa lagi di dibilang. kiri kemarin seperti nyetak gol ya, Yap. cuman gue masih bilang Liverpool masih butuh pemain kayak Luis Diaz. Ya kalau Luis Diaz, kalau gue sih ngerasa butuh dikit lagi dia bisa ada di top of Game ya. formnya dia Game. di Liverpool ya gitu. Karena ya seperti yang udah kita tahu lah, mungkin untuk skill, kalau untuk ngadepin lawan atau ngelewatin lawan satu mungkin dia bisa gitu. Terus juga untuk memberi tusukan-tusukan di dalam kotak penalti juga mungkin dia juga bisa gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan ya Luis Diaz cetak golnya kan masih kadang end produknya masih kadang muncul, kadang juga enggak gitu. Tapi kalau untuk dijual gue cuman khawatir penggantinya malah nggak sepadan dari Kan ada Gakpo.
Luis Diaz, Gakpo di kiri. Iya. Gakpo di kiri it's good loh gue bilang. Butuh pesaing lagi. Kalau dia cabut harus ada pesaing. Iya, ada pesaing yang ini gitu. Maksudnya akan yang bakal datang nanti bakal selevel Luis Diaz atau enggak. Ini udah ngomongin persiapan Liverpool musim depan nih. Karena kita sepertinya akan menyebut Liverpool untuk juara musim ini, tapi Amin. dua fans ini sepertinya lebih tenang terlihat ya di saat bulan Ramadan ini. Karena udah berapa 13 poin. Kita low key tapi kayaknya lu tahu persis apa yang gue maksud. Tapi gue akan berusaha low key aja. Both of you guys. Apaan kok guys? Gue udah ngucapin kok di belakang bentar lagi. Lu tahu persis maksud gue lah. Jadi siap ikutan berangkat ke nonton pertandingan terakhir Liverpool. Harganya melambung juga ya sebenarnya dan laku cepet banget. Jadi ya sabar-sabar aja lah. Tapi gue pengen nanya Jebret Tim sedikit nih. Jebret Tim, Luis Diaz, keep or sell. Karena ini menjadi salah satu pemain yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Kalau kata Dave tadi bisa dibilang dia punya leaping sedikit lagi. Jadi peak performance-nya. Tapi apakah di Liverpool ataupun bukan? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita pindah ke liganya Bobby Firmino. Kalau tadi kita udah sempat ngebahas soal Sadio Mane dan juga Bobby Firmino, kita ngebahas soal liganya di mana persaingan untuk menjadi top skor, walaupun ini kalau kita lihat Bang Dodo ya. Bang Dodo. Jadi dan kita punya pundit yang saya nonton Al Nassr di ACL ya. ACL Champions League Elite. Iya, dan kalau kita ngelihat soal persaingan top skor nih, dari apa namanya si Liga Arab. Saudi Pro League ya. Iya. Ini masih sekompetitif itu kah atau bisa dibilang kan ini liga yang dibanding-bandingin sama MLS. Yap, betul. Sama liga-liga yang masih lagi berkembang dan banyak pemain bintang yang datang situ. Persaingan gimana? Untuk persaingan lini depan khususnya ini emang ketat sih ya. Karena benar-benar nama-nama semacam Ivan Toney juga ternyata sejak datang tuh impact-nya bisa dikatakan instan banget. Langsung produktif, penyelesaian akhirnya benar-benar tajam dan jujur ya, nanti gue dibilang framing ininya Ronaldo lah itulah, tapi setiap kali gue nonton Ronaldo bersama Al Nassr mainnya bagus loh, bagus banget dan finishingnya tuh benar-benar finishing yang benar-benar susah sebenarnya. Kayak gue beberapa pekan lalu nonton yang dia lawan Al Wassel kalau nggak salah, itu juga dia nyetak 2 gol, headingnya benar-benar top class banget si Ronaldo. Abis itu di pesaingnya juga Mitrovic juga di sana kayaknya nemuin performa yang bagus banget. Jadi dari segi kompetitif ini liga yang sangat bisa dinikmatin kalau menurut gue. Tiap kali gue nonton dan tiap kali gue mantau pertandingannya sangat-sangat bisa dinikmatin. Dan kalau di gue kan lebih ke Champions League Elite ya, dan emang kelihatan ada gap yang sangat-sangat jelas antara tim dari Saudi Pro League sama tim-tim dari liga-liga yang lain. Jomplang banget kualitasnya menurut gue. Even Al Ain aja udah nggak bisa compete sekarang kan? Ya padahal beberapa musim lalu masih bisa ini kan. Dia bahkan jadi juara waktu itu beberapa musim lalu. Di musim ini. Jadi emang sebenarnya kalau ngomongin gap memang sangat jauh sekali. Tapi pun di Liga Saudinya sendiri gap itu terasa banget. Lo kalau ngomongin Al Taun, Al Wehda dan tim-tim lainnya itu wah gapnya jauh loh. Bisa dibilang, yang gue bilang makanya sebenarnya kalau ngomongin sama MLS, kalau ngomongin sama Championship, mereka nggak ada satu tim yang stand out kayak Al Hilal. Mereka nggak ada satu tim yang bisa compete sama Al Hilal kayak Al Nassr. Tapi mereka punya beberapa tim yang punya kemampuan merata dan itu yang membuat kompetisi mereka lebih kompetitif. Ya benar. Setuju. Ya kalau ngelihat di Saudi Pro League itu sendiri ya gitu, maksudnya dari awal fenomena Ronaldo pindah kan itu menjadi sebuah awal pemain-pemain Eropa lainnya juga datang ya beberapa ke Saudi Pro League, dan itu yang membuat Saudi Pro League juga mungkin bisa dibilang lebih kompetitif. Tapi sayangnya kalau menurut gua kompetitifnya ya cuman mungkin bisa gue bilang di 5 besar aja. Paling ada salah satu klub yang ikut bisa kompetitif di sana seperti Al Ettifaq mungkin ya, karena mendatangkan beberapa pemain Eropa juga gitu. Betul. Cuman kalau untuk dibanding-bandingkan sama MLS lah atau liga dari negara mana lah gitu yang ada yang banyak pemain bintangnya gitu, gua rasa sih nggak bisa dibandingin kayak gitu ya, karena peraturannya juga beda. Yang kita tahu kan di Saudi, setahu gue sampai sekarang belum ada yang namanya gap untuk gaji atau gap untuk transfer salary cap juga belum ada. Tapi kan kalau perbandingannya sama MLS kan di sana cukup ketat ya gitu. Jadi ya semua liga punya masing-masing level kompetitifnya mereka sendirilah gitu kalau gue bilang. Dan kalau dia Saudi Pro League
cukup kompetitif seperti apa yang masih saya bilang sih ya oke-oke aja ya untuk pemain-pemain yang apa namanya belum habis-habis banget. Belum habis banget tapi tujuannya mencari duit yang banyak ya tujuannya ke sana ya. Tapi kenapa ya gue ngelihatnya terlepas dari Ronaldo ya karena kalau kita lihat Ronaldo kan di Al Nassr walaupun dia duitnya udah banyak banget dia naluri untuk mencetak golnya masih tinggi kan. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain lain gitu mereka main di Arab tuh nggak yang totalitas gitu. Emang menikmati apa gajinya aja. Hidup gitu. Hidup duitnya aja gitu. Karena kan ya selain ada Ronaldo kan kita di top skor Saudi juga ada ya. Pro League ada Benzema, Ivan Toney 16 gol. Terus juga di sana ada Firmino tadi, ada Aubameyang, Duran yang baru aja gabung dari Aston Villa kemarin, ada Mitrovic segala macam. Tapi mereka juga nggak gampang gitu loh. Bisa nyetel dan juga bisa naluri untuk mencetak golnya tuh tumbuh di Arab. Bisa gue bilang kompetitifnya cepat banget sih ya. Ini pemain-pemainnya walaupun didatengin dengan harga gaji yang cukup tinggi tapi nggak ada jaminan mereka musim yang akan datang tetap akan garansi main gitu. Kayak contoh Firmino kan udah dicoret dia dari squad dari Al Hilal dia ya. Al Hilal untuk skuadnya di Liga tuh dia udah dicoret. Jadi menurut gue Firmino Al Ahli. Al Ahli ya. Nah itu gue dua itu sering banget tuker ya. Dia Al Ahli dan Al Ahli kayaknya salah satu tim yang paling banyak perubahan juga ya. Sebelumnya ada San Etienne ya di sana ya. Di sana juga San Maximin. Klubnya San Etienne. Puasa. Ini juga kan mendekati memang cuman setahun si Jota juga cabut lagi. Itu masih muda kan dia tapi masih muda banget balik lagi Celtic. Dan itu banyak banget yang terjadi kayak begitu dan gua rasa kalau untuk dari sustainability itu harus jadi perhatian khusus sih karena kenapa nih pemain-pemain yang datang dengan harga gaji yang cukup tinggi tapi timnya nggak mikirin sustainable-nya juga gitu. Cuma musim habis itu dicoret lagi, habis itu dia dijual lagi. Jadi menurut gue itu harus jadi perhatian kalau ini liga mau sustain bersaing sampai secara long term. Tapi kalau gue bisa bilang itu karena mereka ngeliat opportunity sih di saat pemain-pemain ini bisa digoda dengan segudang uang yang mereka miliki. Mereka coba untuk ambil kesempatan itu namun balik lagi kultur yang menjadi satu faktor kunci di mana pemain-pemain ini akhirnya kalau bisa dibilang mainnya jadi nggak terlalu nyaman atau tidak mengeluarkan 100% karena perbedaan kultur antara timur dan juga barat ini memang membuat mereka mungkin tidak nyaman. Bahkan John Duran pun sekarang tinggalnya di mana, latihannya di mana, mainnya di mana, naik pesawat di latihan. Jadi memang dibeliin rumah dia. Biar bisa enjoy. Sampai batuk gua. Tapi ya itulah kan perbedaan kultur ini yang membuat makanya kalau bisa dibilang cocok-cocokan. Tinggal bagaimana ya lu mau jadi pemain bola yang beneran apa enggak? Ya itulah terbukti makanya pemain-pemain seperti Jota enggak cocok, pemain-pemain seperti Neymar enggak cocok dengan gaya hidup yang kita bahas. Ya, gaya hidup yang luxury itu enggak terlalu cocok sebenarnya. Tapi mungkin walaupun mungkin gue sedikit agak harsh ya gitu, tapi ketika pemain-pemain kayak Ronaldo atau tadi yang udah disebutin itu pindah ke Saudi dan mereka nggak begitu perform gitu, itu kan berarti ya menurut gue ya itu menunjukkan kualitas dari pemain itu sendiri gitu loh. Maksudnya kalau emang dia sebagai pemain bisa menunjukkan bahwa kualitasnya memang se-worth it itu gitu. Mau main dimanapun kan sebenarnya harusnya lo bisa perform gitu loh. Jalan aja betul. Walaupun nggak ada garansi ketika pemain-pemain ini udah pada pindah ke Saudi terus pindah lagi ke Eropa atau pindah lagi kemana mereka bisa perform kan belum ada garansi ya. Tapi ya kalau lu memang bilang atau lu menyatakan lu worth it dengan harga yang dibayar segitu, ya harusnya sebagai pemain lo bisa menunjukkan kualitas yang terbaik dari pemain itu sendiri. Itu makanya gue mengapresiasi Ronaldo. Dia mau main dimanapun, dia tetap profesional, gacor, tetap gacor, totalitas kita bermain ya terbukti top skor sampai sekarang kan. Sundulan terakhir loh. Itu ngeri. Itu ngeri loh sumpah. Bola datang dari mana? Dia dari luar kotak penalti dimasuk. Masih ada insting ya. Tekniknya juga luar biasa. Kemarin kayak dia dapat apa namanya rekor apa sih? Gol dengan sundulan terbaik apa gitu pokoknya tiba-tiba ada rekor baru aja. Golnya dia udah 925 ya. Hari dan menurut gua sebelum nyampe 1000 enggak kira-kira sebelum Piala Dunia 2026 gua yakin dia nyentuh 1000. Dan kayaknya kalau dia belum nyentuh 1000 dia enggak akan pensiun. Enggak akan pensiun. Main terus kayak sampai 1000 tuh. Sekarang kan dia tinggal rekor breaker aja ini Dia tinggal rekor breaker dan kayaknya bakal dapetin top score sih musim ini kalau gue bilang kalau di Saudi Pro League karena memang Al Nassr juga gua ngeliat second line-nya juga bagus-bagus kok sekarang di samping Otavio cedera ya, Al Ghanam juga ada cedera. Banyak sebenarnya pemain dari Al Nassr cedera tapi second layer-nya itu mereka punya gitu loh. Pemain-pemain Brazil yang mereka datang itu juga bagus. Tebel ya berarti skuadnya tebel skuadnya. Jadi itu yang membuat makanya Ronaldo masih bisa perform walaupun lawan Esteghlal kemarin seri. Tapi gue percaya lah Ronaldo ya yang dapetin top scorer kalau di Saudi Pro League. Timnya kalah tapi Ronaldo golin, Ronaldo seneng ya. Dia yang penting dirinya sendiri bro. Kalau di FM itu ada tuh
teamworknya bagus. Tapi timnya, kalau untuk timnya 5 apa 7 gitu. Suka-suka trades ya istilahnya itu terjadi. Tapi dari nama-nama yang tadi sempat kita bahas ada nama Ivan Toney. Menurut kalian masih pantas nggak dia dipanggil ke timnas Inggris? Kan kita lihat Inggris masih punya Harry Kane, masih punya Watkins, terus siapa lagi? Tammy Abraham masih Morgan Rogers. Tapi second line kan dia number 10 dia sebenarnya Morgan Rogers ya. Tapi Tony gue rasa prospeknya menarik sih. Dia masih 16 gol dan Euro kan belum selesai lama-lama banget bro. Baru belum setahun yang lalu dan ngeliat impact dia tampil di Euro kan juga bagus. Jadi menurut gue masih ada peluang dia tampil di sana. Apalagi tipe kayak Tuchel tuh butuh banget striker kayak ala-ala dia nih. Jadi bisa jadi ini jadi target di depan. Jadi aspek kalau istilah Bung Adiani gue pinjem lagi jadi pemadam kebakaran. Ini Ivan Toney ini cocok buat Inggris menurut gue. Pemadam kebakaran. Sama ngeliat pesaingnya juga ya Oli Watkins terus juga Callum Wilson yang baru lagi kan. Terus ada Harry Kane untuk masuk ke daftar nama striker yang akan dipanggil ke timnas Inggris sih. Buat Inggris masuk gak? Buat gue Solanke gue mungkin lebih prefer Ivan Toney ya daripada Dominic Solanke gitu. Karena satu sih mungkin usianya juga di tahun depan menginjak 29 tahun dan belum tua-tua banget. Jadi melihat progres produktivitasnya walaupun di Saudi Pro League at least dia udah menunjukkan gitu produktivitasnya masih terus berjalan. Jadi ya untuk pilihan striker di skuad timnas Inggris masih bisa dipertimbangkan sih kalau Ivan Toney ini. Spot 1 dapat buat backupnya Harry Kane. Tetap Harry Kane ya. Tetap Harry Kane lah. Itu kalau timnas Inggris. Kalau timnas kita gimana nih, Zah? Udah bulan Maret nih ya. Udah lagi cuy. Karena bulan Maret itu artinya bulan timnas Indonesia akan tampil lagi. Bakal ada 2 matchday yang akan kita hadapin, Australia dan Bahrain. Tapi BTW sebelum bahasan topik, udah pada dapat tiket belum lo? War nggak tadi? Lu gimana testimoni war lo? Naik bro. Gak, gue tadi ketiduran gue. Serius? Baru bangun jam 12-an gue. Udah nggak ada harapan jam segitu. Nggak ada harapan. Gue mah nunggu nanti. Tugas aja. Nanti. Wow. Lu? Gue nungguin juga. Sama aja. Enggak. Bro, maksudnya gue nungguin temen gue. Info. Nungguin temen gue yang dari Jember datang. Biasanya kalau yang dari Jember datang mereka dapat. Jember Utara bukan? Jangan disingkat. Jadi Jemberut soalnya. Lucu deh. Udah dong, jangan dong. Lucu. Mau buka besar lagi nih. Jadi pembeda sekarang ini. Lalu masih nunggu, sama nunggu. Lu nunggu juga lagi? Enggak, kalau gue sebenarnya ada nazar waktu itu. Kalau gue bisa dapet war jersey yang baru, gue bakal beli. Tapi karena nggak dapet, wah kalah. Mau dapat nggak? Ada gue. Ada channelnya. Ada. Oke, boleh nanti. Nazarnya sampai biar dapat nazar. Nazarnya tetap dikejar. Lumayan kalau misalnya kita kesana, Dev, ada temannya lagi satu. Iya benar. Nanti ya tugas semoga aja ada dan semoga kalian dapat tiket semua untuk Amin. Dan Bahrain ya kita persiapan dan ngomongin soal persiapan lagi nih ya. Ada nama Ole Romani yang di pekan lalu akhirnya dapat kesempatan tampil sebagai starter dan mencetak gol ya dia ya. Selamat untuk Ole Romani bisa nyiptain pecah impact telur, ya? Kemarin akhirnya pecah telur. Penampilan kedua dia sebagai starter kalau nggak salah ya. Tapi lu sendiri Dave ngelihat Ole Romani apakah dia bakal jadi instant impact untuk timnas Indonesia kita? Karena lini depan kalau boleh jujur selalu jadi aspek yang diperhatiin nih di 6 pertandingan matchday yang udah kita lewatin kan. Ya kalau ngelihat apakah dia bisa menjadi instant impact, jujur gue kalau melihat ada sesuatu hal yang baru di sebuah tim itu, ya mau nggak mau gue harus lihat di match pertama sih sebenarnya gitu. Maksudnya mungkin dia dipasang sebagai starter mungkin iya, tapi apakah bisa menjadikan impact? Ya kita harus lihat dulu bagaimana dia bermain di Oxford, bagaimana dia bermain di timnas kita nanti gitu. Siapa tahu perannya berbeda, siapa tahu performanya juga beda, siapa tahu adaptasi dia dengan timnya dia di Oxford sama di timnas kita juga kan berbeda gitu. Jadi kalau gue masih tetap harus lihat bagaimana match pertama Patrick Kluivert bersama timnas kita nanti sih. Oke. Lu Zuf ngeliat respon dari seorang Ole Romani dan pertanyaannya lagi-lagi striker murni apa dia agak melebar ke flank gitu. Sebenarnya kan peran dia di Oxford sekarang kan beda ya dari peran dia di sebelumnya di klub sebelumnya. Utrecht ya. Utrecht kan ketika di Utrecht kan dia lebih ke kanan, lebih melebar lah. Tapi sama pelatih Oxford sekarang dia dua kali starter ini dicoba jadi striker utama, jadi central forward gitu. Dan terbukti 1 gol. Jadi ini mungkin
pelatih Oxford dia juga pengen nyoba kali ya, karena kan di netizen kita selalu apa istilahnya, dan soalnya dia rekor transfer juga kan di Oxford kan. Selalu pengen dia jadi di posisi tengah gitu dan dicoba, ternyata works ya semoga ini juga akan membawa impact juga ke timnas kita, walaupun kita masih belum bisa tahu ya permainan Kluivert seperti apa, kita belum ngelihat uji cobanya pun juga seperti apa, jadi belum ada bayangan sama sekali sih gue sih. Lu Fai, ragu? Apa tuh respon? Ayo gimana Bang? Abu-abu sumpah. Bener deh, gue gak ngerti masalahnya karena ya kita gak tahu skemanya apa yang mau dimainin sama Kluivert. Tadi udah disebutin juga sama teman-teman. Skemanya apa, pemainnya mau yang kayak gimana, dari pemanggilan squad juga masih belum tahu, bahkan kita nggak tahu nih siapa ini pemain lokal, pemain luarnya juga yang bakal dipanggil. Jadi semuanya masih abu-abu. Tapi kalau ngelihat performa, based on performance yang ada, oleh Romani ya sebenarnya memang kita plottingnya sebenarnya untuk jadi nomor 9 kan. Banyak sekali, tidak hanya media, tapi Pak Erick Thohir sendiri yang langsung ngomong ini memang sosok yang kita butuhkan. Tapi masalahnya kalau kemarin gue lihat dari statistik, 6 kali duel di kotak penalti, 4 kali dia kalah. Jadi sebenarnya kalau dari segi fisik ini perlu diperhatikan. Kita akan bermain seperti apa nantinya, total football ala Patrick Kluivert nanti bakal dimainkan seperti apa nih dengan striker yang sebenarnya tidak punya kekuatan fisik cukup baik sebenarnya. Ya semoga statistik yang lu lihat dari pemain-pemain di Championship beda ya sama pemain Australia nanti. Tapi ngomongin Australia kan fisiknya gede-gede. Sotar nggak main. Sotar nggak main. Tapi yang lain juga masih kuat-kuat juga. Kuat-kuat juga sih. Masih kuat. Lu semoga harapannya beda ya. Iya semoga harapannya beda. Ya semoga ekspektasi kita sesuai lah. Sama grup C ini beda. Tapi ngomongin soal ekspektasi dan menit bermain dan juga berdasarkan data statistiknya, ada pemain juga yang bisa dikatakan idola para fans di Indonesia juga lah. Seorang pemain yang selalu mimpin di lini depan kita, yaitu Rafael Strijk, El Ganteng kalau kata Bang Dias. Kalau lu sendiri ingat Rafael Strijk bersama timnya yang belakangan juga udah mulai kehilangan tempat di posisi ya, di posisinya bahkan udah beberapa game dimulai dari periode Februari juga nggak dapat di menit bermain di sana. Menurut lu ini mengkhawatir nggak untuk Rafael Strijk, apalagi timnya juga lagi di juru juga kan, juru kunci di Liga Australia. Jujur iya sih, karena kan kalau kita lihat statement dari Patrick Kluivert kemarin kan yang dia utamakan kan adalah menit bermain kan. Ditambah persaingan striker kita, striker lokal kita lagi gacor-gacor banget nih. Strijk belum dapat tempat di Brisbane juga masih di juru kunci, ditambah dengan adanya persaingan di lini depan termasuk Egy yang dia lagi gacor 11 gol dia udah ciptakan di Dewa United musim ini. Dia juga nyetel banget sama pelatihnya Dewa di musim ini, si Jan Olde Rikring, susah banget namanya. Paham. Ditambah juga super sub dari Dewa United, striker mereka si Septian Bagaskara yang sekarang udah mencetak 7 gol dan 5-nya itu diciptakan ketika dia jadi super sub. Ini layak dikasih spotlight juga ya sih, karena ya bisa jadi game changer lah nantinya. Ditambah dengan pemain Liga 2 kita yang dulu sempat jadi pemain timnas juga, Ramai Rumakik. Yang statistiknya gila sih di Liga 2. Dari 19 laga 21 gol dia udah ciptakan. Subur banget. Dan dia masih main di Liga 2 dan ini bisa dikasih kesempatan lagi ini pemain. Dari segi pengalaman pun dia pernah mengisi skuadnya Sintayong di edisi AFF 2020 ya. Jadi si Strijk pun juga bisa dibilang nggak bisa tenang lah karena banyak persaingan dari striker lokal kita juga. Lu ngeliat kondisi Rafael Strijk dan mulai bersinar Egy di musim ini bersama klubnya. Habis itu juga desas-desus belakangan menyebut nama Sadil Ramdhani. Tadi Dava juga sudah menyebutkan beberapa nama. Menurut lu persaingannya akan gimana nih untuk di lini depan? Belum lagi kita tahu ada Eliano Reinders. Eliano. Kalau misalnya Jakob juga. Bang Jakob benar sekali, ada Jakob, belum lagi naturalisasi yang terbaru. Dean James. Dia sebenarnya kan posisinya kan left back, tapi di usia muda dia main di left wing. Bisa invert ke depan dia. Jadi opsinya di winger tuh banyak banget, dan buat Rafael Strijk gue curiga sebenarnya. Ini kayaknya Brisbane Roar ngambil Rafael Strijk, tahu banget ini kayak harus kita hancurkan ini pemain. Disimpan terus. Cocok logi. Itu cocok logi. Parah nih. Enggak, masalahnya gini. Pertama kali dikasih kesempatan pun itu dari bangku cadangan di awal. Iya. Walaupun memang kita tahu dia datang dari dari level tertinggi Belanda. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi sebenarnya apakah memang performanya yang sedang menurun atau mungkin level dari Rafael Strijk hanya bisa di situ. Nah, itu yang perlu kita jawab dalam mungkin kurun waktu 1 tahun ke depan.
Pembuktiannya 1 tahun ke depan. Gue harus ngelihat bagaimana nantinya performa dia, apakah bisa bounce back lagi. Ya momentumnya di timnas sebenarnya. Kalau bisa dikasih kesempatan sama Patrick Kluivert, mungkin itu turning point-nya dia. Bagi Rafael Struijk. Dan tadi nama-nama yang belum disebut, Ramadan Sananta. Ini bulan Ramadan Sananta waktunya, bro. Dan terakhir kemarin gue ngeliat ketika Persis bisa akhirnya menang kan, dan pundi-pundi poin bisa didapat kemarin ya. Karena kan terakhir kan kita di judul kunci ya Persis Solo ya. Kemarin kemenangan lawan Borneo FC, naik ke peringkat berapa berarti? Bisa napas 17 sedikit ya, apa 16 bisa napas. Dan walaupun si Ramadan Sananta nggak ngegolin, cuman naluri untuk pencetak golnya tuh kemarin tinggi banget dia. Jadi rasa haus dia sebagai striker tuh ada banget kemarin gue ngeliat lawan Borneo kemarin. Menarik banget. Dan nama terakhir nih, pertanyaan terakhir juga dari gue soal, masih ada kaitannya soal menit bermain. Ini pemain menit bermainnya minim, tapi setiap kali ditampilkan di timnas, menurut gue impact-nya cukup oke. Marceng. Di game terakhir juga lawan Arab Saudi, man of the match. Padahal ketika lawan Arab Saudi juga menit bermain di klubnya juga minim. Menurut lu ini bakal diulang lagi ke kesempatan seperti ini? Menit bermain di klub minim, tapi ngeliat impact di lawan Arab Saudi, layak dikasih kesempatan lagi. Kalau menurut gue iya ya. Sangat karena yang penting dari squad ini menurut gue ya, itu adalah bagaimana chemistry antara pemain-pemain timnas yang sudah pernah bermain sebelumnya sama pemain-pemain baru yang akan datang gitu. Dan Marcelino menurut gue salah satu, dan mungkin bisa gue bilang juga salah dua lah dari pemain yang berasal dari lokal kita ya, yang bisa mendapatkan posisi starter di timnas Indonesia gitu. Jadi kalau menurut gue kayaknya apalagi berdasarkan match-match timnas kita sebelumnya ya, kalau misalkan kita lihat peran Marcelino di sana ya, gue rasa dia akan mendapatkan tempat lagi sih di starting lineup di timnas kita nanti. Special player menurut lo? Iya sih. Dan dia kan masih dimatengin di akademi Oxford kan. Walaupun dia nggak dapat banyak menit bermain di Oxford senior, tapi di akademinya di U21-nya kan dia selalu starter kan, dan dapat menit bermain yang tinggi. Jadi ya masih cocok lah menurut gua. Karena kan chemistry dia sama pemain lain juga udah terbangun. Itu Marceng udah bertahun-tahun main di timnas Indonesia. Lu Pak, penutupan dari lo? Kalau Marceng sih gue ngelihat persaingan di posisi dia sih nggak banyak ya. Kalau misalnya Tom Haye dinaikin jadi attacking midfielder, kayaknya nggak terlalu punya speed. Dan kalau misalnya bukan Marceng, siapa lagi? Egy bakal main di situ. Egy bisa, tapi sebenarnya Egy itu lebih bagus untuk ngisi wing kanan sebenarnya kalau Egy. Karena kelihatan lebih natural ya? Iya, lebih natural. Kelihatan banget pemain di Dewa 1-2 sentuhannya dengan Marukawa, 1-2-nya dengan Alex Martins itu tercipta dari saat dia menusuk dari sisi kanan. Jadi kalau ngomongin attacking midfield harusnya satu posisi, itu udah jadi garansi buat Marcelino Ferdinand. Tergantung nanti dari skemanya, apakah nanti akan bermain holding di 3 holding, atau mungkin nanti akan ada satu attacking midfielder di tengahnya. Itu yang nanti menjadi kunci. Siapapun itu nantinya yang akan mengisi posisi, gue berharap yang terbaik menghadapi Australia dan juga Bahrain. Semoga yang terbaik untuk timnas Indonesia. Good luck. Nanti siapa berarti yang udah dapat tiket lawan Bahrain? Berkabar ya. Tulis di kolom komentar. Boleh juga DM gue kalau ada tiket yang mau di ini. DM gue juga boleh. @dazuf Silakan. Dari gue udah. Sekarang gue kembalikan ke. Yoi, walaupun ini kita tapping di jam menuju berbuka puasa ini menunjukkan pukul 6 nih ya, sekitar 10 menit lagi kita buka puasa, tapi kita masih semangat buat main games ini. Let's go. Karena kita masuk ke hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Hayu. Udah di ujung banget ini. Semoga kayak minggu lalu guys ya. Semoga makin berkah ini ya. Oke, kita bakal main games lagi, dan gimana gamesnya kali ini? Game master kita Bang Abrar. Coba kita tanya. Ini ya dulu dong. Apa namanya? Bel ya dulu. Aduh. Bel apa ya? Gua karena Ramadan sih baru. Panjang banget. Panjang. Susah, hati-hati. Gue berat lah biasa. Aduh, apa ya? Duh. Gampang tuh. Enak tuh. Gua mau salah aja lah. Gua terbesit tiba-tiba mau salah, gua enggak tahu kenapa. Iya Zal, iya mau juara, iya lah. Tapi seperti biasa, ini kita akan bermain individu. Ya. Siapapun yang kalah nanti akan terkena hukuman, dan biasanya hukumannya akan diposting di Instagram dari Jebret Media. Kuisnya seperti apa kita tanya bagi master kita Bang Abrar? Seperti apa kuisnya Bang? Tapi Rizal imun ya. Oh iya. Kemarin bisa clean sheet dia. Bisa clean sheet padahal tuh. Udah vaksin 3 kali. Udah lengkap Bang. Dosisnya lengkap dia. Tapi ikutan. Jadi kuis hari ini, siapakah aku mengenal orang dari sepatunya dan clue yang kita kasih. Wow. Cuma tahu Toni Kroos kalau ini udah. Ikoniknya itu dari sepatunya dan
Pilihan kita. Oke. Aduh. Wah, susah sih. Sepertinya akan terjadi liga debu antara 5-4 dapat dan juga Dave. Kita mulai dari soal pertama. Ini dia. Let's go. Bingung legenda mana? Ini CTR. Oh my god. CTR ya. Tempo kan? CTR apa Tempo sih? Ini kalau beli Ramadan. Silakan Anda, Zoom. Thiago Silva. Salah. Bingung legenda mana, berarti timnya banyak. Saya juga sih Thiago Silva ya. Karena kan timnya back dia, legenda kan masuk tuh sebenarnya. Jadi sepatu-sepatu back nih biasanya nih. CTR tuh mulai 2010. Itu mau salah, coba. Silakan Ria. Cesc Fabregas. Salah. Feeling gua back sih ini sih. CTR tuh Fabregas. Feeling gua back sih. Iya. BA-nya ya, BA-nya. Iya, iklan parasut dulu tuh Tapi dia kan pernah tuh. Fabregas jelas legend mana. Como. Iya. Si baru tuh. Arsenal Si atau baru. Chelsea. Macet lagi Sisa dua. jalanan, Sisa dua. macet. Ayo silakan. Ayo, Ini pemain Gak tahu udah sini aktif gua. harusnya nih. mau jawab? Tebak Atau- aja, Tebak aja siapapun. Asbun. Lo Dev. Mau apa Dev? Diceburin lu. Frank Lampard. Wah, Salah. Fan Salah, City iya. lu kira. katanya kalau Asbun minus 20. Wah, udah lewat itu. Udah mulai nih gimana ada iseng dah David. Kalau tanya Yuno iya. Iya. David Luiz. David Luiz. Salah. Aduh. dan Pasti jawabannya ini adalah Jawabannya Banyak aneh, banget coba gak sih? sini kita lihat ya. Main Liga Jawabannya Inggris. siapa nih? back sih, feeling gua back sih. Jawabannya adalah salah. Jawabannya? Fernando. Tahu nggak alasannya? Sumpah gue mau jawab itu Kenapa? tadi. Woi. Karena waktu itu lihat sepatunya, waktu Euro 2012 waktu dia final pakai sepatu ini. Astaga. Iya lagi. Gua ngeliat sih kayak sepatu-sepatu back, jadi gua dia nggak- dulu tes 90 ya, tes 90 berhenti dia pindah ke ini. Iya. Iya, Pindah ke bener. sini. Aduh, nggak kepikiran gua. Tapi gua Oke. kepikiran sumpah. Seru Tidak ada yang berhasil. Ini seru, ini seru. Kadang ada yang dapat poin jadi seru ya. Sepertinya ini sama-sama kosong kan? Menjelang berbuka ini. Mau buka dibikin mikir. Iya. Mikir keras. Seru. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini dia. Lanjut ya. Semi pensiun. Mau salah. Aduh, salah gua. Gua nggak ada bayangan ini. Paul Pogba. Apakah benar Paul Pogba? Bisa jadi sih. 3, 2, 1. Iya. Masuk. Pogba. Karena ini era-era awal-awal kayaknya Adidas tuh yang nyambung sama kaos kaki ya. Iya. Dan gue ingetnya waktu itu terkenalnya Pogba di era itu. Iya, that's why. Tetap dia sesusah apapun bisa jawab dia. 1-0. Jersey tahu. Jersey Sepatu tahu. Dia dipensiunkan oleh Doping. obat. Ya. Sekarang mau Oke, main lagi. 1 poin buat Rizal Palevi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Ramadan. Silakan. Aguero. Gile. Bisa tapi bukan. Bukan lagi. Wow. Tajam di masanya. Oh. Gila Puma tuh Aguero banget lagi Iya padahal. lagi tuh Aguero banget. Tajam di masanya. Ada 2 nih kemungkinan nih. Gue nyoba deh, gue martir nih. Ya. Mau salah. Carlos Tevez. Bukan. Bukan ya? Enggak ikonik tapi pakaiannya. Aguero banget sebenarnya. Aguero bisa. Aduh Puma. Jauh lagi boleh nggak sih bang? Gak tau banget gue sepatu. Oh, salah semua? P jawab baru boleh. Oke. Kesempatan lu. Gue udah enggak. Dave dulu Dave atau P. P lu P. Marco Reus. Bisa. Mas bisa sih. Tapi Wah, tapi salah. iya. Dev mau coba? Ih bahaya loh itu. Lewandowski. Enggak sih. Enggak Enggak sih lawan Di era ini enggak ikonik kan? Enggak. Enggak, bukan ya. Gua mau coba bang, sekali lagi bang. Ya, terakhir dah. Auba. Bukan. Siapa dong? Nih, terakhir nih, gua kasih 10-nya. Boleh. Dia punya gol rata-rata 2 digit setiap musimnya. Dia striker. Dia punya main di beberapa klub. Duh. Silakan deh. Oliver Giroud. Apakah Oliver Giroud? Bisa. Tapi bukan. Oliver. Wow. Kok
sih? Emang pakai ini gua baru mah. Puma dia. Puma ya? Enggak, gua kagetnya dia pakai Puma yang warna-warni itu. Iya. Flip flop gitu ya? Iya. Nah, itu kan emang Tidak menyangka. kondisinya kayak gitu. Dia baru Iya. beli kan. Iya. Euro Oke, 2012 oke. 13 tuh. Keren. Mas. 3 soal udah terjawab. Gimana nih, Fe? Ada yang bisa jawab semua berarti setiap soal ya? Balik Iya. lagi kita. Yang pertama dong. Yang pertama nggak bisa. Selanjutnya nih. Ini agak lebih gampang nih harusnya. Oke. Oke. 3, 2, 1, silakan. Aduh, gol ikonik lagi. Gol ikonik lagi. Mau salah. Silakan Rijal. Fernando Torres. Apa kabar? Tadi udah Fernando Torres. Salah. Enggak lah. Udah Fernando tadi, Torres. Yang pakai sepatu ini kan eranya sama. Iya benar. Aduh, eranya sama ya. Torres lawan Barca tuh Gol Ini kan ikonik. sama. Ini kan total 90 yang Leicester 4 iya yang paling baru yang Iya, terakhir. Leicester Yang terakhir. sebelum ganti Evervenom. Waduh. Gitu. Nggak ada di pikiran gue lagi. No idea gue. Gak tahu. Ini 2011 keluar. Pokoknya ini pemain-pemain yang punya tendangan sakti, 2011 keluar. powerful. Astaga, kok gua nggak jawab dia? Lupa gua. Legend. Aduh, gua tahu lagi. Kasih clue dong. Aduh, Satu dia. clue bang, satu clue. Udah bukan. Dulu, coba deh. Dev. Frank Lampard. Salah. Ramadan. Gue dari clue. Robin van Persie. Aduh. Ah. Pai, lu nggak tahu kebangetan, Pai. Dev, lu kan Lampard pakai Adidas aja. Kagak pakai. Lo nggak salah juga lu, Dev. Pai nggak tahu kebangetan. Wayne Rooney. Apakah benar Wayne Rooney? Bisa. Tapi jawabannya adalah Iya. Wah, gua nol lagi. Gua lupa. Gue baru. Rooney. Pas ngomongin gol ikonik ke oh iya anjir, pakai itu dia. Leicester banget dia tuh, T90 Iya, Leicester iya, dia iya. tuh. Kosong lagi. Apa kabar? Kembali ke habitat kamu ya. Ras. Balik lagi dia. Let's go. Lanjut Pak Bang. yang selanjutnya. Alas ya. Aduh. Nike Zoom ya? Apa sih ini? Di awal karirnya. Licin Di kayak awal lu. karir. Di awal karirnya lah. Sebelum ke tim besar dia pakai. Mau salah nyoba. Silakan. Neymar. Aduh, bener Oh. kayaknya. Susah sih tapi. Neymar Junior. Bener lah. Pemain yang balik lagi ke klub masa Itu kecilnya. dia, betul. Jawabannya adalah Neymar. Hey. Gila, Gue lupa gila, tapi gila. edisi apa ini, gue lupa ini. Nike apa ini? Ya, aduh. AC apa? ACC. ACC Zoom ya, ACC Nike ACC. Nggak relate gue kalau ITC nggak relate. Nyari di Sport Direct dulu nih. Lanjut. Kartu Sport biru. Direct. Lanjut, Bang berikut Bram. ya. Keburu buka ini. Gue mau jawab lagi deh. Hati-hati. Mau salah? Aja. Oh, nggak boleh. Ya udah. Hati-hati. Hati-hati. Keluarnya kenapa hati-hati lagi? Ya tahu sih itu yang pakai pasti gelandang-gelandang gila ya. Iya, Bang. Tulus dia. Hati-hati di jalan, di lapangan. Berjalan. Aduh. No idea gue. Kenapa keluarnya hati-hati sih gue gitu? Aduh, jelas banget. Selesai aja, biar kelihatan pernah kagak tahu aja. Oke, jawab ya. Steven Gerrard. Apakah si biji? Kepleset Dembaba. Oh iya. Anjir. Gua punya sepatunya dulu ini. Enggak keluarnya kenapa hati-hati gue langsung Iya sih. Iya makanya kayak Lupa gua Adidas apa ini namanya, Predator apa ya. Aduh. Apa gitu. Ini keren edisi yang ini nih, gua suka. Gue no idea lagi. Ijo-ijo Dav, gitu. ayo Dav, minimal jawab lah Dav. Ayo Dav. Selanjutnya. Gampang. Gua nggak mau jawab deh. Ramadan. Suarez. Apakah Dazu si manusia kosong Bukan. bisa menemukan jawaban 3, 2, Iya. 1. Oh iya deh. El Pistolero. Gue inget ini 2014-an, 2015 ini. Musim pertama dia di Musim pertama. Barca. Boleh dapat jumpa. Kalibrasinya gimana? Dav, kalibrasinya. Weh. Berlebihan banget masa gitu-gitu. Kebelintir tangan itu. Iya, gue ngeri keseleo aja takutnya. Berlebihan banget begitu. Selanjutnya. Let's go. Ramadan. Silakan Dazu. Reus. Awal Reus. Reus kan cedera, Bos. 14 ini ya. 2014 ini. 2014. Reus juga nggak pakai itu kayaknya. Iya. Jawab kali ya. Jawab deh, sok deh. Ada Rami yang pakai. Ya. Ya. Lu dulu deh. Lu dulu. Martirku. Tuh. Iya, lu. Fine. Apa ayo? Deh, gua mau lu. Gua disuruh kalah kali ya. Gue identik sama Jerman ini. Di tahun itu, Iya, Jerman kan? juara Aduh, soalnya. gue lupa banget lagi ya tahun itu. Sama sepatu.
Ini gue hampir Gendong. mau beli ini. Sikat jal. Coba ya. Eh. Lionel Messi. Ya, apakah Lionel Messi? Salah. Messi kan Wah, 50. Nike dia mau 50 dia. 50 ya. Dia nggak pernah pakai ini kayaknya. Beda. Ini edisi Piala Dunia 14. Iya, 14. Sama Jabulani ya? Bulan ini sebelumnya 10 itu. Brazuka ya? Ya, Brazuka ini. Ya. Ini kayak yang Gendong negara. kalau Nike namanya Safari kan dulu. Brad gue coba deh James Rodriguez. Apakah James Rodriguez bisa? Iya. Tapi 3, 2, 1. Top scorer. Keren. Cetak gol terbaik. Ingat gua. Gila. Gila. Gue inget tiba-tiba. Nangis lawan Brazil. Iya. Keren. Katanya. Nih, Masih ada nggak? masih ada 2. Oh, oke masih ada 2 lagi. 3, 2, 1 silakan. Aduh. Brad. Silakan, Fei. Jerome Boateng bukan? Jerome Boateng, apakah Jerome Boateng 3, 2, 1 bukan. Oh. Nggak ada pemain yang lebih ikonik kayak Ih. itu pemain manggung banget. Nyoba deh, mau salah. Silakan aja. Manuel Neuer. Manuel Neuer. 3, 2, 1 bukan. Cluenya dong, Cluenya apa? Kapok ketemu Messi. Kapok ketemu Messi. Mbak, semuanya kapok ketemu Messi, Bang. Iya. Jordi Semua Amat pemain juga ketemu Messi, Jordi Amat. Iya. Aduh. Ya gue kasih clue 1, lu pasti tahu. Apa Apa, Bang? Mengakhiri karirnya setelah ketemu Messi di Colombia. Aduh. Siapa? Gue udah terlanjur jawab. Siapa? Lagi. Legend. Ikon sepak bola. Jelo, PSIS Semarang. Pato Morales, Arema Malang. Ikon sepak bola. Ikon. Siapa ya anjir? Jadi nggak ada nilainya. Coba lihat. Nyerah nih kayak pada nyerah nih. Gue yang jawab deh, tapi nggak kenilai. Gue jawab tapi nggak dinilai. Ya, silakan jawab. David Beckham. Dia adalah David. Iya Oh, benar. iya. Kapok ketemu Messi. Messi. Sebelum yang era baru tuh. Yang Dilewatin. Dilewatin aja. operator berubah. Iya, masih yang begini nih. Dia ada pakai putih garis-garisnya. pink emang gue. Baru Iya, punya tuh gue. 2000. 13. 13 14 lah segitu lah. 13. Oke, lanjut. Last question. Last question artinya ya. Mimpi buruk Barcelona. Oh my god. Oh, Tapi bukan oh, Messi. Ramadan. Silakan dong. TAA? Ya Allah. Bukan deh. Bukan lah, bukan. Gue lupa sih. Mau salah, gue selesain nih. Silakan jawab. Gue ragu tapi kayaknya dia deh. Gareth Bale. Gareth Bale, apa Gareth Bale? Bukan. Cih, Adidas ya. kayak Adi Zero itu. Itu lebih lama lagi. Tekuk Keping. Kayak Adi Zero. Astaga. Dia masih tahu. Tekuk Keping. Keping. Ikoniknya signature-nya gitu dia tuh. Iya. Ya udah lu. Oh. Arjen Robben. Silakan. Faye, apakah Faye benar? 3, 2, 1. Ih, Musim jadi juara emang. masuk. Gue inget. 7-0 agregat ya. Terima kasih banyak Top clue-nya. class. Sama. Dua, satu. Anjir. Mau Collab. Mau ngapain? Mau collab apa gimana? Collab aja lah ya. Ya kembali lagi ke Habitat. Kabar-kabar Tapi ya, hari Dev, ini ya. imunitas gak ada yang dapat dong kita. Ya, nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Minggu depan free for all kita. Oke. Oke, Cukup. selesai. Oke, Thank terima kasih you. Cibratim yang udah nonton. Terima kasih Dev udah mampir ke DP Muda. Thank you semuanya. Terima kasih. Puasa. Sampai jumpa di episode berikutnya Cibratim. Bye bye. See you. Bye, Dadah. guys.